Okay, have you eaten this morning? I have eaten this morning. I have to go now. I have a cool time today. I've been at Jakarta. I have been at Bali. Now, welcome back to On The Floating Channel. Today we are talking about the word have, has. The kind of function the word have has. You will understand after watching my video. If you like, you can subscribe this channel so that you can learn together with me every week. Hari ini kita akan belajar tentang arti dari have, has. Auxiliary have dan has itu mempunyai banyak arti. Kira-kira apa artinya? Penasaran? Kalau penasaran, subscribe dulu. Nanti akan saya jelaskan secara detail dan pasti kalian paham. Yang belum paham pastinya akan paham, dan yang sudah paham, okay, let's continue. If you ready, we can begin right now. RenderForest.com. To have, kita sedang belajar to have. Have, has adalah salah satu auxiliary verb yang dalam bahasa Indonesianya berarti mempunyai. Itu yang pertama, have artinya mempunyai. To have atau have dalam waktu sekarang atau present tense mengikuti pokok kalimat. Misalkan subjeknya I, you, we, they, kita memakai have. Sedangkan he, she, it, kita memakai has. Ya, to have di samping ia menjabat sebagai kata kerja bantu, ia juga menjabat sebagai kata kerja penuh. Ada dua jabatan ini. Dia menjabat sebagai kata kerja bantu atau KKB atau auxiliary verb, dan menjabat sebagai kata kerja asli atau kata kerja penuh yang artinya mempunyai. Banyak macam arti dari have, has. Kita akan bahas satu persatu, step by step. Nah, yang penting kalian subscribe dulu di sini. And let's continue. Nah, I have a new car. She has many friends. He has a book. We have a library. Nah, I have a new car. She has many friends. Saya mempunyai mobil baru. Dia mempunyai teman banyak. Dia mempunyai sebuah buku. Kita memiliki atau mempunyai a library, perpustakaan. Itu have artinya mempunyai atau memiliki. Nah, selanjutnya to have, has. Perlu diingat ya, kalau kata kerja itu berdiri sendiri tanpa kalimat, itu lebih baiknya diawali to have, to go, to pokoknya itu kata kerja ya. To have, has dipakai dalam bentuk past tense, maka have atau has tersebut berubah menjadi had untuk semua subjek, baik I, we, they, he, she, it, semua memakai had untuk past tense ya. Dalam bentuk past tense maka have, has tersebut berubah menjadi had untuk semua subjek. Formerly I had a motorcycle. Yesterday he had many. Formerly dulu saya mempunyai motor. Kemarin saya mempunyai banyak uang. Nah, 5. Untuk membentuk kalimat negatif dari have diperoleh dengan menempatkan kata not diletakkan di belakang kata tersebut dan disingkat menjadi haven't atau hasn't, atau bisa menggunakan don't atau doesn't untuk kalimat negatif. Contoh, I have a car. I don't have a car. He has a house. He doesn't have a house. Anda bisa menyingkat dengan I have a car atau menggunakan don't atau doesn't untuk subjek yang berbeda. Don't, doesn't subjek. I menggunakan don't, sedangkan subjek he, doesn't atau has, have. I have, he has. I don't, he doesn't. Nah, seperti itu. Untuk membuat interrogative sentence diperoleh dengan meletakkan kata have, has tersebut di depan pokok kalimat atau subjek, atau bisa memakai do, does. Example, has Ira a new car? Has he many friends? Have they a house? Atau bisa juga has Aira a new car berubah, atau kalian bisa memakai does atau do. Does Aira
have a new car? Does he have many? Do they have a house? 7. Dalam idiom bahasa Inggris, to have juga mempunyai arti ambillah. Yang tadi mempunyai arti mempunyai atau memiliki, sekarang kedua mempunyai arti ambillah. Contohnya seperti apa kalimatnya? Have a seat please. Silakan duduk. Have the book please. Ambillah buku itu. Have mempunyai arti ambillah atau silahkan. Have a seat please. Silahkan duduk. Have you seat please. Have you sit down please. Silahkan duduk. Have the book please. Ambillah buku itu. Tergantung konteks kalimatnya. Lanjut. Have dipakai untuk menunjukkan makan. Anda kan pasti sering dengar have lunch, have breakfast, have dinner. I have lunch, I have a dinner at 7 o'clock, I have breakfast at 6 o'clock. Nah, dalam percakapan sehari-hari artinya bisa juga memperoleh atau berawalan ber, memperoleh atau ber. Ya. Contoh, usually I have a big breakfast. Biasanya saya memperoleh makanan besar pagi ini. My father has holiday every week. Ayahku berlibur setiap minggu. I had a nice breakfast this morning. Saya memperoleh sarapan yang enak di pagi ini. We have a rest after lunch. Kami beristirahat sesudah makan siang. Nah, itu contohnya. Bisa juga memperoleh. Nah, lanjut. Sudah jelas ya, ini deskripsinya saya taruh di samping ini. Pasti kalian sudah baca dan kalian pahami sendiri. Jika kalian kurang jelas, kalian bisa mencari referensi lagi yang lebih luas. Bahasa Inggris itu luas ya. Have terkadang juga mempunyai arti memerintah atau menyuruh. Tadi sudah ya. I would have a firelight. Saya akan menyuruh menyalakan lampu. Disha has the carpenter make a table. Disha menyuruh tukang kayu membuat sebuah meja. I have a coat made, a dress. Saya menyuruh membuat sebuah pakaian. Have, menyuruh. Lanjut, apalagi ya artinya kira-kira ya? Banyak banget ya. Nah, have kadang mempunyai arti senang. Ditambah dengan good time atau bersenang-senang. Contohnya seperti apa? I hope you have a good time on your trip. Saya harap kamu senang dalam perjalananmu. She had a good time when she went to the mountain. Dia bersenang-senang ketika dia pergi ke pegunungan. We had a good time at the movies last night. Kita senang ketika menonton film tadi malam. I have a good time today. Saya senang hari ini. Nah, have itu berarti senang. Ditambah dengan a good time. Apabila diikuti kata good time, itu merupakan idiom bahasa Inggrisnya ya. I have a good time. Saya senang. I have a good time today. I have a good time with you. Saya senang dengan kamu. Lanjut lagi. Have mempunyai arti sakit. I have a fever. Saya sakit. Saya demam. I have fever right now. She has a headache now. Tuti has a cold. Tuti sakit dingin. Mother has a stomachache. Ibu sakit perut. Have dan has mempunyai arti sakit. Bisa juga have to, harus. Have atau has apabila diikuti to, maka ia mempunyai arti keharusan atau kewajiban atau keperluan. Nah, contoh, I have to go now. Saya harus pergi sekarang. You have to work hard. Kamu harus kerja keras. She has to open the window. Dia harus buka jendela itu. You have to subscribe on this learning channel. Kamu harus subscribe on this learning channel ini. Nah, have to, have diikuti to. Itu sama dengan harus. Sama dengan must. Nah, itu artinya must, harus. Have to, harus. Sama, kalian bisa menggunakan must atau bisa menggunakan have to. Dalam hal ini, bentuk bertanya atau question form dan bentuk negatif atau negative sentence masih memerlukan auxiliary verb yaitu do dan does. Have to jika membuat kalimat bertanya, bentuk bertanya atau question form masih memerlukan kata bantu do dan does.
question form maupun negatif form, bentuk negatif. Nah, contohnya seperti apa? Do I have to go now? Haruskah saya pergi sekarang? Untuk kalimat tanya memerlukan do sebagai kata kerja bantu. Does she have to come in time? Does she have to come in time? Does she have to come in time? Contoh negatif form, I don't have to go now. Saya tidak perlu pergi sekarang. He doesn't have to buy a motorcycle. Dia tidak perlu membeli motor. Itu untuk kalimat negatifnya. I don't have to go now. He doesn't have to buy a motorcycle. Dia tidak perlu membeli motor. Have to bila ingin membuat kalimat tanya, dan kalimat negatif memerlukan do dan does sebagai kata kerja bantu. Diletakkan di depan untuk kalimat tanya, sedangkan ditambahkan dengan not atau disingkat dengan don't, doesn't. I don't have untuk kalimat negatif. Nah, have, has dalam tense present perfect berarti sudah atau telah. Rumus present perfect verbal, subject plus have, has plus verb 3. Rumus present perfect nominal, subject plus have, has plus been. Nah, contoh kalimat verbal, I have eaten this morning. Di situ kan ada kata eaten. Eaten dari kata eat, bentuk ke satu, bentuk kedua add, dan bentuk ketiga eaten. I have eaten this morning. Di situ ada have yang artinya telah sebagai present perfect. Eat berarti makan, karena itu bentuk ketiga berubah menjadi eaten. Itu namanya kata kerja yang tidak beraturan. I have eaten this morning. Saya sudah makan pagi ini. Itu rumusnya untuk kalimat yang ada kata kerjanya atau verbal sentence. Contoh untuk kalimat nominal atau nominal sentence yang kedua, she has been here for 10 years. She has been here for 10 years. Saya sudah di sini selama 10 tahun. She has been here for 10 years. Saya sudah di sini selama 10 tahun. Di situ tidak ada kata kerjanya. Itulah yang disebut kalimat nominal. Dan apabila kalimat verbal itu disertai kata kerja. Contohnya kata kerja apa? Makan, eat, eaten. I have eaten this morning. I have eaten this morning. Saya sudah makan pagi ini. Itu kata have yang berarti sudah atau telah dalam present perfect. Nah, jika kurang lengkap untuk present perfect, itu termasuk dalam tenses ya. Anda juga bisa mempelajari tenses present perfect, past perfect, perfect continuous, past continuous seperti apa. Jangan khawatir, pokoknya tetap stay tune, tetap like dan subscribe ini video, karena besok-besok insya Allah akan membahas tentang tenses present perfect atau yang lainnya. Terakhir, to have, has berarti pernah. I have been to Bali. Saya pernah ke Bali. I have been to London. Saya pernah ke London. Saya pernah ke Inggris. Kapan saya pernah ke Inggris? Ya, itu cuma contoh saja ya. To have, has berarti pernah. Jadi kalau kalian mengungkapkan pernah, saya pernah ke Jakarta. Pernah bahasa Inggrisnya apa? Oh, ever. Tidak pernah, never. I ever Jakarta. Oh, salah. Tidak menggunakan ever, tapi menggunakan have atau has sesuai dengan subsinya. Paham? Sangat paham. Aduh, capek deh. Sama subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.